Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jagat Tengah Wengi. Dan pada kesempatan malam hari ini, gua akan membawakan sebuah kisah dengan judul Melati. Cerita ini ditulis oleh seseorang dengan nama MC Dik Tanya Deme. Tapi sebelum kita masuk ke inti ceritanya, alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe channel ini, kalian bisa bantu kami dengan mengklik tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami menjadi semakin lebih berkembang dan kami menjadi semakin lebih bersemangat dalam membawakan konten-konten kisah horor buat kalian. Oke, tanpa perlu banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Aduh, udah jam 2 pagi ternyata. Aku yang baru saja terbangun, tiba-tiba melihat jam dinding usang yang ada di sudut kamar. Suara dari jam tersebut terdengar keras hingga ke telingaku. Namun bukan karena suara detik jam dinding yang membuatku terbangun di malam itu, tapi ada sesuatu yang lain yang tercium oleh hidungku pada malam itu. Wangi melati yang tercium entah dari mana membuatku langsung terbangun di sana. Wangi itu tercium sangat harum dan semakin lama semakin pekat hingga aku langsung terbangun dan mencari tahu dari mana asal wangian yang aku cium ini sekarang. Tubuhku mendadak merinding. Suasana gelap di dalam kamar membuatku langsung waspada akan keadaan sekitar kamar karena aku takut bahwa ada sesuatu misterius yang terjadi di kamar ini. Ini bukan pertama kalinya aku mencium bau melati yang pekat seperti ini. Sudah hampir 3 kali aku mencium wangi melati yang selalu muncul di tengah malam dalam sebulan ini. Bau itu tercium muncul beberapa menit, lalu tak lama kemudian bau itu menghilang disertai dengan sebuah angin tipis yang berembus di dalam kamar. Entah apa yang terjadi di dalam kamarku sekarang, namun ketika aku mencium bau itu, aku ini tak bisa tidur hingga pagi subuh tiba. Aku tak sempat untuk bertanya kepada kedua orang tuaku atau kepada para pegawai yang ada di rumah ini tentang wangi melati ini. Aku yang dibesarkan di sebuah keluarga berada dengan kedua orang tuaku yang super sibuk dari subuh hingga malam tiba membuatku jarang bersosialisasi dengan mereka. Begitu pula denganku sekarang-sekarang ini. Rumahku yang berada di pinggiran ibu kota membuatku harus berangkat kerja lebih pagi karena kantorku berada di pusat ibu kota, sehingga ketika subuh tiba aku langsung bersiap-siap untuk bekerja dan aku hanya menganggap angin lalu bau melati yang aku cium tengah malam selama beberapa kali ini. Waktu terus berlalu, bau bunga melati yang aku cium kini lebih sering dari sebelumnya. Bahkan kini setiap malam Kamis dan malam Selasa aku selalu mencium bau tersebut tepat jam 2 malam. Aku ingat pada saat itu tepat ketika hari Minggu tiba, aku bertanya atas apa yang terjadi di rumah ini kepada beberapa pegawai yang bekerja di rumah. Di sana ada Teh Neng yang bertugas untuk membereskan rumah. Lalu ada juga Mangkus yang bertugas untuk membersihkan taman dan menjaga gerbang rumah depan. Teh Neng, tanyaku ketika aku bertemu dengannya di dapur pada saat itu. Teh Neng yang sedang sibuk mempersiapkan sarapan tiba-tiba menoleh ke arahku dan mengangguk sambil menjawab. Iya Neng Bunga, ada apa? Jawabnya dengan nada yang pelan. Teh Neng sering mencium bau bunga melati nggak Teh di rumah ini? Biasanya kecium tuh ketika jam 2 malam di malam Kamis sama malam Selasa. Tanyaku sambil mendekat kepadanya. Teh Neng tiba-tiba terdiam. Wajahnya nampak kebingungan ketika aku bertanya seperti itu. Dia hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan. Neng Bunga, emang cium bau melatinya di mana? Teh Neng malah kembali bertanya kepadaku atas apa yang aku alami di dalam kamar selama beberapa minggu ini. Di sana aku pun menjelaskan kepadanya tentang bau melati yang sering aku cium di dalam kamar pada saat itu. Namun ekspresinya semakin berubah. Wajahnya yang awalnya kebingungan kini mulai berubah menjadi wajah yang nampak ketakutan. Bahkan dia sampai harus mematikan kompornya agar dia bisa mendengarkan apa yang aku ceritakan. Mohon maaf Neng Bunga, tapi kalau wangi melati yang Neng maksud itu gak pernah aku cium Neng. Katanya dengan nada yang sedikit ketakutan.
Tapi Neneng tiba-tiba terdiam. Dia seperti takut untuk mengungkapkan sesuatu sehingga dia langsung melirik ke kiri dan ke kanan. Aku bukan mencium bau melati, tapi seperti bau gosong dan bau bunga kamboja, Neng. Untuk jamnya sih persis dengan apa yang Neng ceritakan. Namun bedanya cuma ketika aku mencium bau tersebut seringkali terdengar benda-benda bergerak di sekitar ruangan tengah ini, Neng. Ah, jadi takut aku, Neng. Apalagi kalau si ibu dan si bapak belum balik dari tempat kerjanya. Si Mangkus tempat tidurnya terpisah di dekat taman, jadi cuma bisa berdua di rumah ini. Kata Teneng yang berkata sambil memberikan gestur bahwa dirinya ketakutan ketika menceritakan hal itu. Apa yang dibicarakan olehnya tentu membuatku heran. Bau yang dia rasakan ternyata berbeda denganku yang mencium bau melati yang sangat pekat di dalam kamar. Neneng yang kamarnya ada di dekat dapur bahkan bisa mencium bau bunga kamboja dan bau gosong di sekitar kamarnya. Aku yakin ini memang ada hal yang aneh di rumah ini. Apalagi dengan bau berbeda di jam-jam yang sama membuatku semakin bertanya-tanya atas apa yang terjadi di dalam rumah ini. Hari ini aku merasa bosan di dalam kamar. Situasi rumah yang ditinggalkan oleh kedua orang tuaku bekerja membuat suasana semakin sepi. Biasanya di jam-jam seperti ini, bapak ibu memanaskan mobilnya dan memandikan burung peliharaannya di luar, disertai dengan lagu-lagu kesayangannya yang dia nyalakan di HP-nya. Namun kali ini berbeda. Ada suatu keheningan yang ada di dalam rumah yang membuatku seperti enggan untuk bergerak. Aku kembali memikirkan kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dalam rumah. Bahkan kini kejadian ini semakin hari semakin sering aku rasakan. Seperti ada telepon rumah yang tiba-tiba menyala di tengah malam. Lalu ketika Teneng terbangun dan mengangkatnya, tiba-tiba tak ada suara di telepon tersebut. Lalu ada seperti orang yang berjalan di lantai 2. Seperti beberapa orang yang mondar-mandir berjalan di antara kamar kedua orang tuaku dan ke balkon rumah. Aku menghela nafas sambil melihat taman yang ada di belakang rumah. Dan ketika aku sedang fokus melihat ke arah taman belakang, tiba-tiba, "Mangkus?" tanyaku dengan nada sedikit keras. Aku melihat Mangkus yang terlihat tergesa-gesa berjalan ke arah kamarnya yang ada di ujung taman. Dia terlihat membawa sebuah kendi yang tampak tua dan beberapa bunga berbagai macam warna yang dia bungkus di dalam plastik. Bahkan jalannya pun terlihat sempoyongan. Mangkus seperti belum tidur sama sekali ketika aku melihatnya dari dalam jendela kamar. "Mang, Mangkus, Mang." Aku yang langsung beralih keluar melalui pintu belakang, seketika langsung memanggilnya. Hal itu tentu saja membuat Mangkus menghentikan langkahnya dan menoleh ke arahku. "Mang, tunggu, Mang." Aku kembali memanggilnya lagi, dan hal itu membuat dia benar-benar berhenti dengan kendi dan bunga yang dia sembunyikan di belakang tubuhnya. Iya Neng Bunga, ada apa?" jawabnya dengan nada pelan. Tubuh Mangkus terlihat benar-benar lemas. Dia tak bisa mempertahankan tubuhnya sehingga dia harus menyandar di pohon mangga yang ada di belakangnya. "Mangkus, kenapa ya? Kalau malam-malam tertentu di kamar selalu tercium bau melati?" tanyaku. Apa yang aku tanyakan seketika membuat Mangkus mengerutkan dahinya. Dia sedikit memiringkan kepalanya dan melihatku dengan tatapan yang sedikit tajam. Lalu tak lama, wajahnya yang sedikit menakutkan tiba-tiba berubah menjadi normal kembali sambil menjawab pertanyaanku. "Oh iya Neng, kemarin si ibu bilang pengen nanam bunga melati di taman. Pohonnya ada di dalam kamar dan belum sempat ditanam, jadi Neng gak lihat. Tapi tenang kok Neng, gak usah takut. Memang bunga melati itu kayak gitu dan suka tercium di jam-jam tertentu, sehingga biasanya membuat orang-orang yang menciumnya ketakutan. Tenang Neng, aman kok, Neng gak perlu khawatir," jawab Mangkus sambil beranjak pergi untuk menghindariku pada saat itu. Tapi teh, Neng malah cium bau gosong dan bau bunga kamboja. Apa Mangkus juga nanam pohon kamboja? Aku langsung bertanya kembali dan berusaha membuatnya kembali dan menjawab pertanyaanku.
Tapi di sana Mangkus seperti tergesa-gesa dengan apa yang dia bawa. Bahkan dia seperti menghindariku dan berusaha untuk menjawab atas apa yang aku tanyakan. Mangkus langsung mempercepat langkahnya. Jalannya terlihat sempoyongan dan langsung masuk ke dalam kamarnya yang ada di ujung taman. Bahkan dia langsung mengunci pintunya setelah dia masuk ke dalam. Lalu tak lama kemudian hordeng kamarnya pun langsung dia tutup setelah dia melihatku yang masih berdiri di taman dan memandangnya dengan tatapan yang aneh pada saat itu. Tepat 1 hari semenjak itu, bau melati yang masuk ke dalam kamarku semakin menyengat. Bahkan kini bau itu sudah mulai tercium dari jam 10 malam hingga saat ini. Aku yang terbangun seperti merasakan sesuatu yang aneh di sekitar kamar, seperti ada yang mengawasiku dari setiap sudut kamar dengan bau melati yang benar-benar menyengat. Apalagi selain bau melati itu, kini tercium juga bunga lain, seperti bunga kamboja yang pernah diceritakan oleh Teh Neng. Bau itu bercampur satu sama lain dan baunya tercium di seluruh kamar. Jujur, aku benar-benar merinding. Selimut tebal yang menutupi tubuhku tampaknya tidak bisa membuat tubuhku tenang dengan bau yang terus menyengat seperti ini. Aku tak bisa memejamkan mataku. Beberapa kali aku mengacaukan bau itu dan kembali tertidur. Tapi sepertinya hal itu tak bisa aku lakukan karena tepat ketika aku memejamkan mata, tiba-tiba krek, pintu kamar yang terkunci dari dalam tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Seperti ada sesuatu yang membukanya dari dalam kamar, sehingga hal itu tentu saja membuatku langsung kembali membuka mata. Tubuhku bergetar hebat ketika aku melihat pintu itu terbuka dengan sendirinya. Apalagi ruangan tengah yang tepat berada di dekat kamarku terlihat sangat gelap. Di sana tak ada lampu yang menyala sama sekali. Tubuhku terasa kaku. Aku seperti tak bisa bergerak di sana. Hanya kepalaku saja yang bisa bergerak dan melihat ke sekeliling kamar. Waktu itu aku sangat takut. Takut akan sesosok hantu atau makhluk jahat yang membuatku ketakutan setengah mati di kamar. Entah apa yang terjadi dengan kamar ini, karena baru kali ini aku merasakan hal yang seperti ini di rumah yang aku tinggali dari saat aku lahir. Di tengah ketakutanku, tiba-tiba aku dikejutkan oleh suatu bayangan yang muncul dari balik jendela kamarku. Bayangan itu terlihat berdiri dan melihat ke arah jendela kamarku dari luar. Bayangannya terlihat jelas karena ada lampu luar yang menyala di sana, sehingga aku bisa melihatnya dari dalam kamar. Bayangan itu muncul dengan sebuah bau busuk yang menyengat. Bahkan bau itu mengalahkan bau melati dan bunga kamboja yang aku cium sebelum bayangan itu menampakkan dirinya. Astaga! Aku benar-benar ketakutan sekarang. Baru kali ini aku melihat bayangan itu yang berdiri begitu saja seperti sedang melihat kamarku dari luar sana. Aku tidak tahu siapa dia dan apa yang sedang dia lakukan. Namun dengan kondisi kamar yang seperti ini membuatku seketika langsung berteriak dengan kencang. Bahkan suaranya seketika langsung terdengar hingga ke seluruh kamar. Aku benar-benar ketakutan. Aku langsung berteriak sekencang-kencangnya. Bahkan setelah itu aku langsung menangis dengan rasa takutku yang memuncak. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba Neng, Neng, Neng Bunga. Terlihat muncul seseorang yang datang dari arah ruang tengah. Seseorang itu nampak berlari dengan tergesa-gesa. Bahkan ia langsung menyalakan lampu seluruh kamar sambil berlari ke arah kamar. Rupanya itu adalah Teh Neng. Ia nampak panik ketika mendengar teriakanku. Bahkan dia langsung memelukku ketika melihat bahwa aku menangis di dalam kamar pada saat itu. Kenapa Neng? Kenapa Neng berteriak? Kata Teh Neng dengan nada sedikit panik. Waktu itu aku pun tak bisa bicara saking takutnya. Aku hanya bisa menunjuk ke arah jendela kamar yang tertutup rapat. Tanganku terlihat bergetar. Aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut atas apa yang aku lihat tadi. Teh Neng dengan berani langsung berdiri kembali. Ia langsung mendekat ke arah jendela kamar dan membuka hordengnya dengan perlahan. Lalu tak lama kemudian dia melihat jendela kamar yang nampak kosong. Bahkan dia sempat membuka jendela kamar dan melihat ke sekelilingnya. Namun dia tak menemukan siapapun di sana. Aku baru sadar tepat ketika aku berteriak.
Bau melati yang tercampur dengan bau kamboja yang menyengat hingga membuatku tak bisa tidur kini mendadak menghilang. Bau itu seketika menghilang ketika aku berteriak bersamaan dengan hilangnya bayangan yang ada di jendela kamar. Di sana, Teneng berusaha untuk menenangkanku. Bahkan dia sampai berlari ke dapur untuk membuatkanku teh hangat agar aku tak ketakutan lagi. Dia kembali dalam beberapa menit dan memberikan teh hangat itu kepadaku. Aku mengambilnya dan berterima kasih sebelum aku meminumnya secara perlahan. Teneng akhirnya bertanya tentang apa yang aku alami. Aku pun menceritakan semuanya tentang bau melati yang kini sering tercium olehku, juga dengan pintu kamar yang terbuka sendiri, juga bayangan yang terlihat berdiri dan menatap ke arahku dari luar sana. Di sana, Teneng juga berkata bahwa semenjak bapak dan ibu sering bekerja di luar dan jarang ada di rumah dalam beberapa bulan ini, Teneng juga seperti merasakan sesuatu yang aneh di dalam rumah. Dia seringkali mendengar suara-suara berisik dari arah dapur. Lalu suara-suara anak kecil yang lari-lari dari lantai 2 ke lantai 1 di tengah malam. Dan baru-baru ini seringkali tercium bau gosong dan bau bunga kamboja yang hampir tercium beberapa hari sekali. Jujur, aku malah semakin ketakutan atas apa yang Teneng ceritakan karena dia mengalami atas apa yang aku takutkan sekarang. Bahkan aku bertanya kepadanya untuk tidur di kamarku agar tidak lagi ketakutan lagi pada saat itu. Kalau bisa sekarang tidur di sini ya, karena aku takut tak bisa tidur atas apa yang terjadi ini. Teneng yang melihatku takutan akhirnya mengangguk. Bahkan dia membawa beberapa bantal dan sebuah tikar untuk menemaniku tidur di kamar pada saat itu. Aku yang ketakutan pada malam itu akhirnya bisa tidur pulas ketika Teneng menemaniku di kamar hingga subuh tiba. Bunyi alarm jam 4 subuh seketika mengagetkanku sehingga aku harus bangun dan bersiap-siap untuk bekerja di hari itu. Ketika aku keluar kamar pada jam 4 subuh, suasana rumah yang awalnya mengerikan kini berubah menjadi sedia kala. Tak ada rasa takut atau penolakan dari tubuhku untuk keluar kamar. Semuanya nampak biasa-biasa saja. Bahkan bau melati juga bau-bau lain seketika menghilang begitu saja, sehingga membuatku bisa bersiap-siap untuk kembali bekerja di hari itu. Sepanjang perjalanan ke tempat kerja, aku terus-terusan berpikir tentang bayangan yang muncul di jendela kamar pada malam itu. Waktu terus berlalu, rentetan semua kejadian aneh yang ada di dalam membuatku berpikir yang aneh-aneh. Apakah kedua orang tuaku bersugihan? Atau ada kolega bisnis yang tidak suka kepada kedua orang tuaku, sehingga mengirimkan hal-hal aneh ke dalam rumah? Sepanjang perjalanan pulang, aku terus memikirkan hal tersebut. Bahkan ketika aku sampai ke gerbang rumah pada malam ini, aku pun masih memikirkannya. Aku yang terus memikirkan hal tersebut, seketika langsung berjalan ke arah taman belakang. Entah apa yang membawaku ke sana pada malam itu, namun aku seperti penasaran akan bayangan itu, sehingga aku ingin melihatnya ke arah jendela kamar dari arah taman ketika aku pulang bekerja dan kembali dari rumah. Benar saja, ketika aku sampai tepat ke arah jendela kamar dari arah taman, aku dikejutkan oleh penemuan sebuah kresek hitam yang tersimpan tepat di bawah jendela kamar. Kresek itu tampak bau, entah bau bangkai atau bau darah yang aku cium pada waktu itu, namun baunya benar-benar sangat menyengat. Apa gara-gara ini ya sehingga aku mencium bau melati itu? Gumamku. Aku melirik ke kiri dan ke kanan. Di sana aku tak menemukan Mangkus yang seharusnya ada di taman ini. Aku juga melihat kamar Mangkus yang nampak kosong karena terlihat lampu kamarnya mati dan tak ada sandal ataupun sepatu yang ada di depan pintu kamarnya pada malam itu. Ini pasti gara-gara Mangkus. Apakah dia yang menjadi penyebab kejadian aneh yang ada di kamar ya? Aku tidak berani membukanya, namun aku juga tidak mau kresek itu ada di dekat kamarku, sehingga aku mencobanya untuk memberanikan diri untuk mengambilnya. Lalu sambil menutup hidungku, aku pun membuangnya ke selokan yang letaknya tepat di depan rumah. Baunya benar-benar menyengat. Aku bahkan merasa mual ketika aku mengambilnya dengan salah satu tanganku pada saat itu. Ya, semoga malam ini tak ada kejadian aneh lagi, gumamku ketika aku membuangnya ke selokan di depan rumah. Aku akhirnya kembali masuk ke dalam rumah, membuka gerbang rumah
rumah secara perlahan dan kembali menutupnya dengan rapat. Namun, kali ini suasana rumah seperti benar-benar berubah. Ada sebuah perasaan yang tak enak yang aku rasakan di sana. Di tengah-tengah perasaan yang tidak mengenakan itu, aku tiba-tiba dikejutkan oleh sebuah teriakan dari arah taman belakang. Nampak seseorang yang tergesa-gesa berlari ke arahku dengan wajah marah. Bahkan dia sampai menuju ke arahku sambil berlari ke arah gerbang depan. "Neng, kamu bawa kemana kresek hitam itu?" katanya dengan nada marah. "Eh, ini aku buang. Emangnya kenapa dengan kresek hitam itu?" tanyaku yang berbalik tanya kepada Mangkus yang nampak marah. Aku pun kaget ketika melihat Mangkus sekarang. Wajahnya benar-benar marah. Bahkan aku belum pernah melihat Mangkus semarah ini sekarang. Nafasnya terlihat sangat berat. Dia seperti mengatur nafasnya agar tidak meluapkan semua amarahnya kepadaku atas apa yang sudah aku lakukan. Mangkus tidak menjawab pertanyaanku. Dia hanya menatapku sambil berlari membuka gerbang depan. Di sana aku mendengar Mangkus yang bergumam dengan emosi dan tidak tertahankan di balik gerbang depan. "Ini pokoknya salah kamu. Kamu salah. Ini salah kamu." Gumamnya dengan nada pelan. Di saat yang sama, aku hanya bisa diam melihat Mangkus yang masuk ke dalam selokan depan rumah. Setelah itu, aku berjalan secara perlahan sambil menunduk ke arah rumah. Sampai di dalam kamar, aku memikirkan kata-kata Mangkus. Di sana, aku melihat kembali jendela yang kini tertutup rapat sambil bergumam. "Emang apa sih isinya? Kenapa Mangkus sampai semarah itu?" Aku hanya bisa diam. Aku tak bisa melakukan apapun di kamar karena aku khawatir atas apa yang Mangkus katakan. Tak terasa, aku berdiam diri di kamar hingga tengah malam. Pikiran tentang apa yang terjadi di dalam rumah ini membuatku enggan untuk menutup mata pada malam ini. Aku semakin penasaran tentang kresek yang aku buang pada saat itu. Sehingga tak lama kemudian aku kembali membuka horden kamar dan melihat ke arah Mangkus yang ada di ujung taman. Nampaknya Mangkus ada di dalam kamarnya. Karena aku melihat lampu kamarnya menyala dengan pintunya yang sedikit terbuka. Aku bahkan bisa melihat ke arah bawah jendela. Aku takut Mangkus menyimpan lagi kresek hitam itu di bawah jendela kamarku pada saat itu. "Aduh, apa aku tanya Mangkus aja ya? Sekaligus aku minta maaf padanya," gumamku. Aku benar-benar penasaran atas isi dari kresek hitam itu. Apakah kresek hitam itu adalah penyebab bau melati juga hal-hal aneh yang muncul di dalam rumah? Aku seketika beranjak dari kasur, lalu keluar kamar dengan memakai jaket tebal agar aku tak kedinginan. Suasana rumah pada malam itu benar-benar sepi dan sunyi. Apalagi di tengah malam seperti ini, Teh Neng sudah mematikan lampu rumah sehingga rumah tampak gelap gulita. Aku seperti tidak sendirian sekarang, seperti ada sesuatu yang mengawasi di segala penjuru rumah tepat ketika aku keluar rumah pada saat itu. Sehingga aku langsung berlari ke luar rumah dan menghampiri kamar Mangkus yang ada di ujung taman. Mangkus, kamu di dalam kan?" tanyaku sambil berteriak. Aku kini berteriak sambil berjalan mendekati kamar Mangkus yang pintunya sedikit terbuka. Aku tak berani untuk masuk ke dalam karena aku tahu privasi seseorang. Tepat beberapa langkah ketika aku sampai ke pintunya, tiba-tiba lampu kamar Mangkus mendadak mati. Bersamaan dengan hal tersebut, muncul sebuah asap yang keluar dari dalam kamar. Asap itu mempunyai bau yang menyengat, seperti bau menyan yang langsung tercium olehku yang berdiri di dekat pintu kamarnya. Mangkus." Aku kembali berteriak dan memanggil namanya. Karena tak ada jawaban dari Mangkus pada saat itu, seketika aku langsung membuka pintunya dan masuk ke dalam kamarnya untuk mencari Mangkus yang ada di dalam. Ruangan kamar yang dipakai Mangkus rupanya gelap gulita. Apalagi ketika aku menekan tombol saklarnya, lampu yang ada di dalam kamarnya masih mati dan tidak menyala. Akhirnya, aku pun memakai HP-ku dan menyalakan senternya untuk penerangan. Di sana, aku melihat ruangan yang ditinggali oleh Mangkus sekarang. Rupanya Mangkus nampaknya tak ada di dalam kamarnya. Yang ada hanyalah kresek hitam yang aku buang yang sudah kotor tersimpan di atas kasur tempat dia tidur. "Kalau Mangkus nggak ada di kamar, lalu siapa ya tadi yang menyalakan minyak di sini?" gumamku.
Tepat setelah beberapa detik aku bergumam seperti itu, tiba-tiba "Duak!" Pintu kamar mangku seketika menutup dengan sendirinya. Bersamaan dengan hal tersebut, kedua telingaku secara samar-samar mendengar seseorang yang sedang bersenandung di dalam kamar. Suaranya terdengar tidak jelas, namun aku bisa mendengar suara itu adalah suara wanita yang sedang bernyanyi lagu-lagu sudah lama yang seringkali dipakai untuk sinden ketika sedang pertunjukan wayang golek. Setelah beberapa detik terdengar suara tersebut, aku dikejutkan oleh kasur mangkus yang tiba-tiba bergerak begitu saja. Ranjang kasur yang terbuat dari kayu tiba-tiba bergeser secara perlahan ke kiri dan ke kanan, seperti ada yang memainkannya dari bawah ranjang, sehingga membuatku semakin ketakutan atas apa yang aku lihat. Ranjang kasur itu semakin lama semakin bergeser, diiringi oleh suara senandung dari seorang wanita yang sepertinya berada tepat di belakangku pada saat itu. Jujur, aku benar-benar ketakutan di sana. Aku takut sesuatu yang kini sedang berdiri di belakangku bersenandung sehingga membuatku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku ketakutan. Aku ingin sekali berteriak seperti kemarin malam. Namun mulutku seperti kaku dan tak bisa digerakkan. Apalagi ketika aku berdiri di sana dan melihat pemandangan yang mengerikan itu, aku kembali dikejutkan oleh sesuatu yang mengagetkanku. Aku merasakan ada sesuatu yang sedang memegang pundakku secara perlahan. Tangannya begitu kurus dan dingin, sehingga aku langsung bergidik ketika tangan itu menyentuh bahuku. Aku benar-benar tak bisa berbuat apa-apa. Aku terlalu takut untuk melihat siapa yang menepuk bahuku. Apalagi suara senandung itu semakin lama semakin terdengar. Belum lagi ranjang kasur yang di atasnya terdapat kresek hitam yang aku buang ini semakin bergetar dan bergerak secara perlahan ke kiri dan ke kanan. Di tengah-tengah rasa takutku yang memuncak, tiba-tiba, Neng Bunga, kenapa ada di kamar ini?" Entah mengapa aku mendengar suara Mangkus yang ada di belakangku pada saat itu. Rasa takutku yang awalnya sampai di ubun-ubun kini perlahan-lahan menghilang. Bahkan aku langsung menghela nafas dan menjawab sambil membalikkan badanku pada saat itu. "Iya Mang, tadi aku penasaran karena astaga." Ternyata suara Mangkus yang aku dengar rupanya bukan Mangkus yang aku kenal. Namun suara itu adalah sebuah suara tiruan agar aku bisa membalikkan badan dan melihat sesosok wanita yang tiba-tiba muncul tepat di belakangku dengan bau melatinya yang sangat-sangat menyengat. Bahkan salah satu tangannya yang kurus dan dingin masih menempel di atas bahuku. Dia hanya tersenyum dan menyeringai di dekatku. Wajahnya terlihat tertutup oleh rambut yang panjang dan tebal, dengan bajunya yang putih dan panjang hingga ke tanah. Secara perlahan dia tertawa. Suaranya terdengar memekakkan telingaku karena suara cekikikannya membuatku semakin ketakutan. Aku tak bisa bergerak. Aku tak percaya bahwa dia sengaja merubah suaranya agar aku bisa melihat wujudnya dengan jelas. Tubuhku benar-benar lemas. Aku tak bisa bergerak sekarang. Bahkan aku berusaha untuk membalikkan badanku namun tidak bisa. Aku hanya bisa terdiam dan menatapnya yang tertawa dengan mulutnya yang terbuka lebar. Wajahnya yang putih, matanya yang hitam, juga bau melati yang menyengat membuatku hanya bisa berdiri dalam hitungan menit. Aku yang ketakutan benar-benar tidak bisa mempertahankan kesadaranku ketika mengalami hal itu. Kemudian tiba-tiba aku ambruk dan tak sadarkan diri di kamar Mangkus pada malam itu. Aku pun terbangun di pagi hari. Tepatnya ketika waktu sudah menunjukkan jam 7 pagi. Teh Neng dan Mangkus sudah berada di dekat tubuhku ketika aku sadar di sana. Bahkan Mangkus tiba-tiba menyodorkan air hangat agar aku bisa minum setelah kedua mataku terbuka. "Maaf ya Neng, maafin Mang. Aku nggak tahu kalau Neng sampai ke kamar Mang malam-malam," katanya dengan perasaan bersalah. Aku hanya menggelengkan kepala. Dan aku menjawab bahwa aku tidak apa-apa setelah kejadian yang mengerikan itu semalam. Namun, di sana aku seketika bertanya tentang apa yang terjadi kepadaku pada malam itu. Mangkus akhirnya menjawab sambil sedikit menunduk bahwa Neng mungkin tidak sadar bahwa di rumah Neng itu banyak penghuninya dan salah satunya si Teteh itu. Dulu mereka tidak seperti ini.
Mereka seperti tak berani menampakkan diri dan mengganggu ibu dan bapak sama Neng sewaktu masih kecil. Namun setelah perawat taman yang dulu meninggal, mereka jadi lebih berani lagi dalam setahun ini. Makanya bapak memanggil Mang dan merupakan saudaranya untuk bekerja di sini. Bapak berpesan agar tidak berbicara yang aneh-aneh kepada Neng karena bapak takut Neng nantinya bakalan ketakutan. Makanya Mang selama ini seringkali berbohong karena tidak mau Neng tahu akan hal itu. Bentar Mang, aku tak peduli dengan cerita Mangkus, tapi aku hanya bertanya tentang siapa yang kemarin malam menampakkan diri di kamar Mangkus ini. Mangkus kembali terdiam. Dia melirik ke arah Teh Neng yang tampaknya tak tahu akan hal tersebut, sehingga dia juga hanya bisa terdiam. Mangkus yang terdiam beberapa menit langsung menghirup napas panjang sambil berkata, "Dia itu adalah makhluk yang ingin menempel ke Neng Bunga. Sudah beberapa kali diusir, namun balik lagi setelah penjaga taman yang dulu itu meninggal. Malah dia itu yang paling bandel Neng. Sampai Mang harus nyiapin bungkusan ini untuk narik dia dari Neng dan mengurungnya di sini. Tapi Neng malah membuang bungkusan itu sehingga aku harus membawanya lagi dari got dan membawanya ke dalam kamar agar dia gak gangguin Neng lagi. Tapi malah Nengnya ke kamar. Jadi ditampakin olehnya sampai Neng Bunga pingsan." Aku yang semakin penasaran akhirnya kembali bertanya kepada Mangkus akan bungkusan itu. "Emangnya isi bungkusan itu apa ya Mang?" tanya aku. Mangkus terdiam sebentar, lalu tak lama ia bercerita. "Isi bungkusan itu adalah daging busuk dan ari-ari bayi Neng. Kalau Kak Mang tarik ke sini, dia akan terus mengganggu Neng sampai Neng menikah dan punya anak untuk diambil ari-arinya. Karena dulu sewaktu ibu dan bapak menikah, hampir 5 tahun belum punya keturunan, sehingga mereka melakukan sesuatu dengan si teteh ini agar dia bisa dikaruniai anak dengan syarat hari-hari bisa dia ambil sebagai balasannya. Sehingga setelah Neng Bunga lahir, si teteh ini harus menempel terus ke Neng, bahkan hingga saat ini tanpa Neng sadari, sehingga bapak harus memanggil orang yang bisa menarik mereka seperti aku dan saudaraku yang sudah meninggal. Karena Neng ada dan lahir di sini itu berkat bantuan si teteh dan para makhluk di tempat ini atas permintaan bapak dan ibu Neng," kata Mangkus dengan nada yang pelan.